Kemudian bagian sel saraf itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan di sini tadi berfungsi untuk mengantarkan impuls ke badan sel. Badan sel mengantarkan impuls ke akson, dan akson mengantarkan impuls ke saraf lain dan sampai ke terminal. Sinapsis berfungsi sebagai hubungan antar neuron. Mielin berfungsi mempercepat penyampaian rangka saraf. Akson berfungsi mengantarkan impuls dari badan sel ke saraf sel yang lain. Nodus rangkaian berfungsi meningkatkan kecepatan pengantaran impuls. Oke. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang pertanyaan ya, yang menjelaskan jarak-jarak tangan itu siapa? Ya, silakan Ferdi. Boleh, di situ juga boleh. Atau di sini juga boleh. Jalan rangsangan yaitu dari dendrit ke badan sel ke akson ke saraf yang lain, saraf lain ke otak. Jadi kalau saya cubit, Coba tahu ke sana sama sesal ya, coba. Sesal kan suka dia yang gerak-gerak ya kan? Iya, supaya lebih paham dia. Ferdi juga suka dia, suka praktik ya. jadi Nah, saya apa yang kalau mengatakan kau? Iya, sakit. Ya, coba jelaskan Ferdi bagaimana tadi jalan-jalan tangan. kalau saya cubit seperti itu, tapi kan jalan rangsangannya itu dari dendrit ke badan sel ke akson ke saraf yang lain, saraf lain ke otak. Ya, seperti itu ya soalnya. Iya, jadi kalau silakan duduk Ferdi, ya. Beri tepuk tangan juga untuk Ferdi. Kalau dalam praktek sehari-hari kita merasakan sakit ya, cubit ya kan. Nah, rangsangan cubit ini bisa kita terima ya, karena ada yang menyampaikan, ada reseptor. Siapa reseptornya? Yang pertama yaitu dendrit. Dari dendrit ke badan sel, dari badan sel ke akson, dari akson ke saraf yang lain, karena akson itu berfungsi dalam menyampaikan rangsangan dari saraf dari badan sel yang satu ke sel yang lain ya, seperti itu dia. Lalu nanti saraf itu menyampaikannya ke otak ya, lalu kita dapat otak memerintahkan kita untuk merasakan sakit ya, seperti itu dia ya kan. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan 3 ya nak. Bagian kegiatan 3, coba kalian diskusikan, kalian tuliskan jawabannya. Kan ada pertanyaan di situ ya, ada kan? Ada pertanyaannya. Bagaimana membuktikan kelistrikan itu ada di tubuh kita katanya ya. Kita menjelaskan tentang biolistrik ya. Sudah selesai? Ya Nabila, silakan Nabila. Berdiri nak, berdiri yang kuat suaranya ya nak, supaya temannya yang lain mendengarkan. Jadi kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion, yaitu bagian akson. Terdapat ion positif dan ion negatif, sehingga tarik-menarik mengeluarkan listrik pada batang sel saraf, yang diakibatkan oleh rangsangan dari neurotransmitter. Jadi kita dapat merasakan sakit pada cubitan dengan kata lain listrik tubuh kita bukan seperti listrik ilmuwan ya. Ya, seperti itu dia ya. Jadi dari cubitan itu, itulah yang disebut dengan seperti listrik ya. Rangsangan yang kita terima. Jadi ada ion positif di dalam saraf kita, ada ion negatif juga. Sehingga terjadi tarik menarik. Dengan adanya tarik menarik ini, maka rangsangan itu diteruskanlah ke otak. Kita bisa merasakan sakit ya. Seperti itu dia. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Coba kalian tuliskan refleksi yang ada di meja kalian, di lembar kerjanya itu ada refleksi di sana. Coba kalian tuliskan. Sebagai refleksi dari aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama, perasaan pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi.
Merencanakan merupakan sesuatu hal yang baru dalam proses pembelajaran, menumbuhkan rasa senang sekaligus penasaran akan keberhasilan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, serta sangat tertantang menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, penerapan kompetensi sosial emosional, serta pembelajaran sosial emosional dengan baik. Melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan 3 strategi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk memberikan rasa nyaman kepada anak dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Variasi kegiatan yang dilakukan dari penerapan pembelajaran sosial emosional dan KSE berhasil menumbuhkan semangat murid dalam mengikuti proses pembelajaran yang meliputi senyum, sapa, salam dengan tujuan menumbuhkan KSE berketerampilan relasi, KSE kesadaran diri melalui PSE dengan berdoa dan bernyanyi. Kegiatan berkelompok dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam memilih kelompok. Menerapkan KSE pengelolaan diri dengan menyepakati proses waktu pengumpulan tugas baik mandiri dan kelompok, serta menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran terkait dengan KSE kesadaran diri. Hal yang membanggakan bagi guru tentunya tercapainya tujuan pembelajaran, dan hal ini dicapai melalui sebuah proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan adalah setelah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi KSE dan PSE, respon murid sangat baik. Seluruh murid berkontribusi aktif mengikuti proses pembelajaran. Maka pentingnya seorang guru melaksanakan suatu model pembelajaran yang berfokus dengan kebutuhan murid. Dengan hal tersebut, hubungan yang terjalin dalam proses pembelajaran dapat mengakomodir seluruh murid dengan karakter yang berbeda dan kemampuan yang berbeda pula, yang akhirnya tercapainya tujuan pembelajaran dari sebuah proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian, yang ketiga, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi, PSE dan KSE yang telah dilaksanakan tentunya bukan hanya pembelajaran yang saya dapat secara positif, namun proses perbaikan juga harus saya lakukan, yaitu dengan melakukan secara konsisten proses pembelajaran yang berpihak pada murid, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan guru untuk dapat melakukan perubahan yang sama, mewujudkan proses merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Dan yang keempat adalah menghubungkan keterkaitan hasil pembelajaran dengan pengalaman masa lalu. Model pembelajaran yang saya terapkan sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak dan sebelum mengenal proses pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan pembelajaran sosial emosional. Hal yang saya lakukan hanya mencapai target kurikulum dan selalu bersikap dan berpandangan pembelajaran berfokus pada guru atau teacher center. Dengan model seperti ini, suasana pembelajaran terkesan pasif, berbeda dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. KSE dan PSE yang menuntun murid dalam menggali potensinya dengan menyesuaikan kebutuhan murid, sehingga suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Tentunya dengan secara konsisten dilaksanakan,
maka akan menumbuhkan kemandirian murid itu sendiri. Demikianlah refleksi saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.